Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita perjalanan lagi menuju hutan Pinus Lodji di Blitar. Jadi jalanannya cukup aman ya teman-teman untuk dilalui baik motor maupun mobil karena sudah teraspal dengan baik. Saya perjalanan dari Malang dan menuju ke Lodji. Alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Halo, hari ini kita mau camping ke Lodji Blitar. Oke, dan kita berangkat jam 1:10. Kemudian anak-anak di belakang sudah tidur semuanya dengan posisi barang di mobil full. Oke deh, sampai ketemu. Permisi, Iya. Mau ngecamp? Lodji camping ini sudah tadi. Jadi kita ngisi Konten. ada formulirnya ya. Oh, perhutani juga. Oke. Terima kasih. Makasih ya, Mbak. Iya. Yang depan segel cinta nggak bisa ditempati ya mas, bookingan orang soalnya. Oh, iya. Biasanya ngecamp di mana? Belum pernah. Tempatnya? Belum pernah. Belum pernah. Heeh. Nanti yang depannya segel cinta itu nggak bisa. Nanti ada pelangi reservasi gitu ada tulisannya. Oh ya. Makasih. Oke, makasih, Mbak. Nah, jadi teman-teman, tadi itu adalah pos untuk pendaftaran dan juga pembayaran. Jadi teman-teman akan mengisi data diri berkaitan dengan identitas teman-teman gitu ya. Namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, begitu. Dan saya rasa ini hal yang cukup baik sih, mengingat lokasi wisatanya ini memang di lereng Gunung Kelut gitu ya. Jadi naudzubillahnya kalau misalnya ada bencana alam atau apapun gitu ya yang membutuhkan data diri kita, itu sudah terdata oleh pihak pengelola seperti itu. Dan untuk pembayaran tiketnya adalah 20.000 per dewasa. Jadi untuk anak-anak di bawah 10 tahun gratis. Nah, untuk dewasa ini dibayarnya hanya orangnya aja teman-teman. Jadi mau pakai satu orang satu tenda gitu ya, tetap aja dibayarnya adalah per orang dewasanya. Kemudian untuk metode pembayaran, untuk cash pastinya bisa ya. Dan untuk teman-teman yang cashless nggak perlu khawatir karena ada juga pembayaran melalui QRIS. Nah, di sini kita sudah masuk ke tulisan-tulisan ucapan selamat datang gitu ya di hutan Pinus Lodji. Ini menandakan bahwa kita nggak salah arah ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung lokasinya di mana, langsung aja cari melalui Google Maps dan lokasi itu sudah tepat. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah teman-teman, sebenarnya di sebelah kiri ini kita bisa belok kiri dan di sana juga ada campground yang dekat dengan musola dan kamar mandi juga dan dekat sama playground untuk anak-anak. Tapi kami memilih yang agak tenang gitu ya, dengan naik terus lurus ke atas. Nah sebenarnya ketika kita naik ke atas itu ada dua sisi, ada kiri dan kanan. Bisa dilihat teman-teman, di sisi kiri itu banyak sekali tenda-tenda yang sudah berdiri dan juga sudah ramai camper van-nya. Oleh karena itu kami memilih di sisi sebelah kanan, di mana ini baru ada saya dan teman saya yang akan mulai membangun tendanya. Nah, untuk lokasi ini positifnya adalah kita sepi ya. Kemudian kita menghadap ke sunrise-nya juga. Ada gunung juga pemandangan di depan tenda kita. Itu sangat nyaman gitu ya. Namun minusnya adalah untuk sampai ke kamar mandi kita harus nyebrang dulu jalanan, kemudian melalui lapangan yang banyak tenda-tenda yang sudah terbangun di sisi sebelah kiri tadi gitu teman-teman. Jadi kamar mandinya yang terdekat itu adalah memang di sisi kiri tadi. Nah, di sini kami bangun pertama itu pasti bangun flyseatnya dulu supaya bisa melindungi kami dari sinar matahari ataupun hujan yang suka tiba-tiba datang. Dan pastinya sangat worth it ya untuk dibeli, apalagi untuk teman-teman yang punya anak supaya anak-anaknya aman gitu ya dari cuaca apapun.
Nah, di sini saya akan antar anak saya ke kamar mandi ya. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira nih sejauh apa kamar mandi dari sisi campground di kanan ini gitu ya. Jadi kita harus pertama jalan, menyeberangi jalanan ke area persawahan ya. Kalau ke arah sebelah kanan kami ini, jangan lupa lihat kanan kiri dulu sebelum menyeberang. Kemudian setelah menyeberang kita akan melalui campground lain ya di sisi satunya gitu ya, yang mungkin saja bisa jadi lebih padat daripada ini sehingga kita harus agak memutar. Tapi untungnya saat kami di sana ini nggak seramai itu gitu ya, jadi masih ada jalan-jalan yang bisa kami lalui. Nah, kamar mandinya ada di ujung situ tuh teman-teman, yang bangunan itu gitu. Jadi ya cukup makan waktu lah ya, apalagi kalau misalnya ini hujan gitu. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman, inilah kondisi kamar mandinya dari jarak dekat ya. Jadi memang ada beberapa kerusakan di dinding, tapi untuk dalamnya sih masih tetap bisa dipakai gitu ya. Di sini ada 4 bilik, di mana ada 2 bilik itu khusus untuk mandi saja, jadi tidak ada klosetnya. Seperti ini ya, ada baknya, ada kerannya begitu. Sedangkan 2 bilik lainnya adalah untuk buang air kecil dan buang air besar. Jadi ada kloset jongkoknya. Nah teman-teman, untuk hiasan dan juga penerangan pastinya kami menggunakan lampu tumbler ya, yang akan kami pasangkan di sisi luar dari tenda dan juga flyseat kami. Nah, di sini suami saya terlihat serius banget ya pas ditegur, jangan lupa senyum gitu. Nah, barulah dia tersenyum. Untuk lampu tumbler kami membeli, kalau nggak salah nih ya, ukurannya adalah 10 meter. Karena memang ukuran tenda kami cukup besar gitu ya, apalagi sekarang pakai flyseat gitu ya. Jadi saya rasa memang untuk ukuran 10 meter ini cukup gitu ya untuk kami, dan juga estetik ketika dipakai berfoto. Hari sudah mulai gelap teman-teman, sehingga lampu mulai kami nyalakan. Di sini terdengar teman-teman bahwa sangat sunyi, sangat syahdu gitu ya, dan juga suara-suara serangga menemani malam kita. Yuk pakai perasaan. Yuk. Pakai
kayak dukun. Padahal memang. Avatar. Nah ini nih ada serangga-serangga yang juga menemani di tenda kita. Tapi kondisi kami cukup aman sih ya, karena ada flysheet yang melindungi. Flysheetnya juga jangan lupa untuk teman-teman belinya di ukuran yang lebih besar daripada tenda teman-teman semuanya. Inilah pemandangan di campground kami. Jadi teman-teman bisa langsung melihat sunrise dan juga tidak ada tenda-tenda lain yang akan menghalangi pemandangan dari teman-teman. Selamat pagi Delisha. Nah teman-teman, di depan tenda untuk sisi samping ini kami memilih tetap menggunakan tikar ya, karena aksesnya untuk anak-anak main-main dan juga menaruh barang itu lebih luas gitu ya. Dan seperti biasa kami selalu menyediakan pisang ya selama camping untuk bisa digoreng dan menjadi sarapan pagi. Delisa mau ambil apa? Sendok. Ya, yang itu. Udah mulai bagi tugas ya, saya mulai menggoreng, bapaknya potong pisangnya, anak-anak membaluri dengan terigunya, dan inilah jadinya. Gitu kayak gini, kalau ikut begini sebenarnya ini bisa kemana-mana ya, kebalik. Iya. Ada colokan SUV-nya. Besok Kak. Delisha mau kemana? Mau ke pasar malam. Dadah nak. Dadah. Nah di sisi lain dari tenda kami juga pasang satu set meja dan kursi kami yang akan menunjang gitu ya proses makan siang kami. Kenapa? Karena kalau di sisi belakang cahaya matahari udah masuk meskipun teman-teman pakai flysheet. Oleh karena itu kita lebih memilih untuk di sisi belakang ini kita tempati untuk makan siang. Suami lagi tidur siang dan inilah pemandangan di depan tenda kami. Dan kami pun menikmati santap siang kami di depan tenda teman kami sambil pastinya ngobrol-ngobrol. Untuk sampah bakal ada petugasnya sendiri ya yang akan mengangkut, jadi aman aja.
Nah, sekarang saya mau tunjukin lagi kamar mandi di bangunan lain gitu ya. Di sini ada 4 bilik, teman-teman. Ada bilik laki-laki dan perempuan. Tapi satu bilik yang perempuan itu pintunya rusak saat kami datang. Jadi hanya bisa terpakai 3 bilik saja. Dimana salah satu dari bilik itu hanya untuk mandi gitu ya. Sedangkan 2 bilik sisanya itu ada tempat untuk buang air kecil ataupun buang air besarnya. Cuman memang kendalanya di lampu sih ya teman-teman. Jangan lupa untuk bawa senter ke kamar mandi. Sore harinya hujan rintik membasahi hutan pinus loji, tapi tidak mengurungkan semangat kita untuk melanjutkan ke hari kedua gitu ya. Di malam hari anak saya di sini sudah bawa worksheetnya, jadi dia nggak akan bosan, dia bisa sambil ngerjain worksheetnya gitu ya. Dan kami menemani dengan penerangan lampu dari yang kami bawa dan juga kami pinjam ya dari teman kami, karena dia cuman 1 hari saja sedangkan kami 2 hari di hutan pinus loji ini. Apa? Lampu. Gini. Taruh. Pagi di hari kedua kami disambut dengan rintik-rintik hujan. Terlihat ya awannya mendung, sunrise juga tidak terlihat gitu ya. Tapi masih aman terkendali karena ada flysheet yang melindungi. Untungnya menuju ke siang hari hujan pun reda sehingga kami bisa menikmati sarapan kami tanpa kena hujan gitu ya, dan bersiap untuk packing penutupan. Setelah sarapan kami memutuskan untuk segera menutup tenda gitu ya, karena takut cuaca bisa berubah lagi, sehingga kami segera buru-buru untuk bongkar tendanya dan masukkan semua peralatan ke dalam mobil. Dan itulah sejarah perjalanan camping kami di hutan pinus loji lereng Gunung Kelud. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.